Saya record aja supaya nanti kalau misalnya kalian mau buka lagi, saya bisa cari, saya bisa upload, terus bisa dilihat lagi. Nah ini saya nggak tahu nih recordnya nanti ke save kemana, yang penting saya coba record dulu. Nah, oke. Siap ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai program PPH 21. Nah, tadi di grup WhatsApp saya udah nge-share software yang harus diinstal. Terus saya share dulu, mana share screen-nya. Nah, jadi software yang kita pakai untuk sesi sekarang adalah namanya aplikasi SPT PPH 2126. Nah, di yang ini. Sekalian bisa nge-zoom nggak ya? Saya nggak tahu. Ini soalnya saya juga nggak bisa cara ngegedein. Nah, ini. PPH 21. Jadi file yang untuk softwarenya di Google Drive-nya namanya single installer SPT 2126 ini dalam bentuk zip. Nah, kemudian salah satu software atau beberapa syarat untuk menjalankan softwarenya ada beberapa syarat. Jadi dia pakai runtime .NET FX 40. Jadi saya sertakan juga filenya di Google Drive-nya. Jadi kadang waktu lagi kalian udah install, udah bisa diinstal tapi kalian nggak running di komputernya atau di laptopnya, ada yang ngechat. Wah, nggak ada suaranya. Sebentar, suaranya nggak ada. Saya setting dulu. Suaranya nggak ada. Saya setting dulu. Ada yang bilang ada suaranya atau ada yang bilang nggak ada. Saya lihat dulu. Nah, tuh ada kan? Coba dilihat dulu apa suaranya keluar apa enggak. Sudah ada suaranya ya? Nah, ini saya cek udah kok. Sudah ada suaranya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi untuk software yang digunakan adalah yang judulnya single install SPT 2126. Ini kita install ini dulu. Nah, setelah kadang kalau misalnya kita sudah install terus kemudian dia nggak mau running atau nggak mau kebuka, terus ada tulisannya network.net requirement gitu ya. Pokoknya kata-katanya seperti itu. Nah, kita butuh yang ini namanya .NET. Ini jadi kayak framework buatan Microsoft yang biasanya ada beberapa software yang menggunakan framework ini, namanya framework.NET FX40, FX4. Jadi mungkin kalau kalian ada yang sudah biasa ngotak-ngatik komputer, pasti udah terbiasa sama yang namanya requirement ini, .NET framework ini. Ini yang versi 4 yang paling baru. Biasanya kalau Windows yang baru-baru kayak Windows 10 atau Windows 8 biasanya udah keinstall otomatis di bawaannya. Cuman kalau ada beberapa Windows 7 dan Windows XP yang apa namanya yang jadul-jadul versinya biasanya .NET
FX ini belum ada. Jadi makanya perlu install sendiri di si .NET ini. Nah, kemudian ada lagi software requirement yang lain yaitu Access Runtime. Nah, ini Access Runtime ini adalah untuk persyaratan pembukaan database. Jadi kita nanti kan pakai database lebih tepatnya pakai database punyanya Microsoft juga, database Access. Jadi kalau misalnya kalian pernah buka Microsoft Access itu merupakan salah satu software database. Nah, jadi si software PPH21 ini pakai sistem database-nya Microsoft Access. Nah, jadi kadang ada laptop atau komputer yang Microsoft database-nya belum diinstal juga sama, jadi kita install manual pakai ini, Access Runtime ini, supaya kita bisa buka database-nya. Kemudian ini satu lagi, butuh software namanya CR Runtime. Nah, CR Runtime ini adalah fungsinya untuk, bentar saya mau lihat dulu statusnya. CR Runtime ini fungsinya untuk supaya kita bisa ngeprint. Jadi waktu lagi kita generate buat laporannya atau generate buat list yang kita harus print gitu, itu kan sama software di generate supaya keluar kayak hasil print-printan gitu, print preview namanya. Nah, nanti di print preview itu dia harus pakai namanya Crystal Runtime ini, Crystal Report nama software. Jadi Crystal Report ini gunanya untuk ngeprint. Terus ada beberapa yang nanya, Pak, kita nggak punya laptop atau kita nggak punya komputer. Nah, ini masalahnya nanti UTS-nya sistemnya juga harus pakai software ini. Jadi kalian ya harus diusahakan bisa atau pinjem lah, minimal pinjem atau di kantornya ada, boleh nyoba. Jadi waktu lagi kalian install, kalian coba harus benar-benar pakai laptop. Jadi nggak bisa pakai handphone doang gitu tuh. Jadi emang ini dibutuhkan laptop atau komputer. Jadi kalau kalian nggak ada atau kalian belum punya, harus minjem. Minjem punya siapa aja boleh, soalnya ini bisa dipasang di laptop atau komputer mana aja. Terus ada yang resign, coba saya lihat dulu nih kenapa resignnya. Ini recordingnya masih jalan. Nah, jadi saya bilang ini harus pakai laptop ya. Jadi kalian kalau bisa juga langsung praktek waktu lagi kelas ini berjalan, kalian langsung praktek. Nah, jadi biasanya kalau kelas semester sebelumnya, jadi yang datang ke kelas saya masing-masing bawa laptop, atau misalnya kalian nggak punya laptop, kalian bisa minjem laptop temannya, jadi satu laptop untuk 2 orang atau 3 orang. Kemudian nanti sistem UTS-nya kita masing-masing di rumah, sistem UTS-nya, jadi masing-masing pegang laptop sendiri atau komputer sendiri, nanti saya kasih soal, nah nanti dari soal tersebut kalian harus bikin mengenerate laporannya dalam bentuk file CSV bisa, nanti file tersebut dikirim ke saya. Jadi sistemnya di sini adalah benar-benar praktikum lewat di depan komputer. Kayak saya mau kelas ini digunakan untuk benar-benar cara make software PPH21, 23, dan pasal 4 ayat 2. Jadi ini benar-benar praktikum yang nggak cuma ngitung di soal doang, atau ngitung contoh soal segala macam gitu ya. Jadi kalian bisa ada pandangan gitu, gimana cara pakai softwarenya, saya pandu, jadi kalian bisa lebih siap dalam mengerjakan atau melakukan kerjaan tugas bagian perpajakan di perusahaan. Jadi ini software yang digunakan ini juga digunakan juga di komputer saya, jadi ini benar-benar istilahnya real pekerjaan yang saya kerjakan, atau di dunia kerja benar-benar real kepake gitu. Nah, sampai di sini ditanyain dulu, sampai di sini. Nah, balik lagi ke materi soalnya, atau materi softwarenya. Yang digunakan adalah ini, single installer SPT 2126. Ini
program pokoknya atau program utamanya. Nah, program utama ini butuh support dari software lain. Pertama itu .NET FX Framework versi 4, kemudian ini buat supaya software bisa jalan atau bisa dibuka. Kemudian akses runtime ini digunakan untuk, nah ada yang nanya, apakah aplikasi ini dibutuhkan internet? Nggak perlu internet. Jadi aplikasi ini sistemnya adalah offline. Jadi kalian nggak perlu komputer yang ada internetnya atau laptop yang ada internetnya. Yang penting kalian udah download semua softwarenya, nanti kalian install di komputer kalian, kalian input data di komputer kalian, nah nanti itu outputnya atau reportnya itu bisa dalam bentuk CSV. Nah, CSV itu yang dikirim ke saya waktu lagi UTS. CSV itu mungkin kalian ada beberapa yang udah paham CSV itu kayak CSV. C-nya koma separated value. Artinya itu sebenarnya file Excel biasa, cuman itu merupakan hasil generate dari softwarenya. Ini masih ada yang bilang tidak ada suaranya. Nah, kalau tidak ada suaranya, kalian bisa lihat di aplikasi Zoom kalian. Terus di aplikasi Zoom kalian, terus dilihat di slide paling kiri. Nah, di slide paling kiri itu ada, ini kemarin udah saya jelasin. Sebentar. Nah, kalau putus-putus berarti sinyal dari kalian, soalnya saya pakai WiFi, jadi kemungkinan putus-putusnya lebih kecil. Nanti ini coba, tadi saya udah coba merekam, nanti saya juga berusaha supaya rekamannya bisa di-share. Mungkin ini ada fasilitas buat lihat hasil rekamannya. Nanti saya upload di Google Drive apa di YouTube bisa, atau nanti saya juga, tadi saya mau coba-coba apa namanya, bikin video tutorial kayak di video tutorial supaya nanti inputnya atau cara installnya bisa saya rekam, kemudian saya upload juga. Jadi ini kita coba fasilitas yang ada supaya belajarnya bisa lebih efektif. Ya, jadi buat yang sinyalnya rada jelek, dicoba cari tempat yang sinyalnya lebih bagus, kemudian kalau masih belum bisa juga, nanti saya akan share hasil rekamannya. Jadi kalian bisa buat belajar lagi. Oke? Kita lanjut. Patah-patah ya Pak videonya. Saya juga kurang tahu, soalnya nih, saya pakai WiFi, saya juga nggak bisa ngeliat kondisi dari sisi kalian gimana, cuman harusnya sih nggak patah-patah, soalnya saya pakai WiFi, harusnya nggak ada masalah ya. Saya coba tes pingnya dulu. Ping, ping, ping. Tes ping saya juga bagus kok, ini koneksi saya lagi bagus. Jadi harusnya di sisi kalian koneksinya masih nggak ada masalah. Di sisi saya masih bagus kok koneksinya tuh. Pingnya masih di bawah 100. Artinya koneksinya masih lumayan bagus. Harusnya dari sisi saya gambarnya masih nggak masalah. Oke, kita lanjut aja nanti untuk share videonya saya coba di-share juga. Jadi kalian bisa ngeliat lagi supaya kalian bisa belajar di rumah sendiri. Nih, jadi kita lanjut dulu sesinya. Oke, lanjut ya. Jadi software utamanya adalah ini,
software SPT2126. Kemudian pendukungnya adalah ini .NET Framework 4.0. Ini buat digunakan supaya software bisa jalan, bisa kebuka. Kemudian akses runtime ini gunanya buat database-nya supaya bisa dibuka. Kemudian CR runtime ini adalah Crystal Report runtime ini adalah fungsinya supaya generate report-nya bisa keluar print preview-nya. Nah, kemudian kita coba langsung install software-nya. Dari sini kita ekstrak dulu. Ini kan dalam bentuk zip nih, kita ekstrak dulu supaya keluar isinya di sini. Nah, isinya ini tinggal kita setup biasa. Setup software seperti biasa. Mungkin kalau misalnya yang belum terbiasa setup software, tinggal dilihatin instruksinya, atau yang sudah biasa tinggal buka aja kayak biasa. Ini dia tinggal setup ini, kita klik 2 kali atau kita buka. Nah, ini nanti saya share dulu. Share screen yang di sini. Jadi kalau saya setup tadi kita klik 2 kali, keluarnya ini. Nah, ini tinggal save aja seperti biasa kalau misalnya mau install software. Nanti tinggal tunggu dulu nih, lagi ada beberapa komponen yang harus di-download. Sampai di sini yang mau ditanya dulu. Share screen. Ini masih di dalam proses. Mungkin karena ini dia sifatnya online, jadi dia bisa download komponen-komponen yang komponen-komponen yang dibutuhkan. Dia lagi download dulu sebentar, kita tungguin. Sampai di sini ditanya lagi. Jadi yang rada susah adalah kita untuk setup pertamanya ini. Jadi mungkin kalian ada beberapa yang akan susah setupnya karena dibutuhkan tadi net framework-nya harus diinstal juga, kemudian si runtime-nya juga diinstal, database access juga harus diinstal semua. Nanti kalau misalnya kalian udah keinstal tiga-tiganya dalam komputer atau laptop kalian, nanti software selanjutnya itu PPA23 atau Pasal 4.2 tinggal jalan, jadi nggak perlu install lagi. Install software pendukung lagi, kalian tinggal coba buka yang 23 atau Pasal 4.2, dia sistem software sama, pakai software 3 pendukung tadi, tipe aplikasi juga sama, tapi dibuat memang berbeda aplikasinya. PPH21 sendiri, 23 sendiri, sama Pasal 4.2 sendiri. Jadi masing-masing PPH software-nya sendiri, harus install lagi nanti kalau misalnya kita masuk ke PPH tersebut. Nah, ini kita sekarang masih nyoba yang PPH21 dulu. Nah, ini kan di saya ini dia kalau online dia harus ini ternyata harus offline juga nih installnya, soalnya dia udah pernah kepasang, jadi dia ketolak. Bentar, saya putusin jaringan saya dulu ya, supaya saya bisa installnya dulu. Coba saya putusin dulu jaringannya, nanti bisa connect lagi.
Lanjut. Ini udah mau running out time udah. Lanjut kita install yang ini aja, yang lebih gampang. Kita coba yang ini, ASPT package ini. Nanti hasilnya adalah keluar seperti ini. Nah, ini kita tinggal next-next saja. Nah, ini nanti waktu lagi tadi keluar ESPT package-nya kita pilih, kemudian nanti ada pilihan install, tinggal kita next-next saja sebenarnya. Jadi kalian kalau yang udah terbiasa install, tinggal kita next-next saja. Nah, ini lagi proses instalasi. Lepas mulu nih screen sharing-nya. Nah, ini instalasinya, instalasi komplit. Nah, nanti akan keluar di kalian akan keluar di start menu. Di start menu nanti akan keluar nama programnya ESPT Masa. Tuh. ESPT Masa 21 2014. Nah, nanti kalian akan munculin. Saya share dulu. Nah, ini programnya masih ada jadul, jadi softwarenya harus kita buka di program files DJP SPT Masa 21 26 2014. Nah, di sini softwarenya adalah ini yang harus dibuka. Nah, ini kalian harus klik kanan Run Administrator. Kemudian akan muncul softwarenya ini. Nah, jadi yang saya lihat tadi ada beberapa yang udah kirim fotonya, softwarenya kebukanya seperti ini di awal, kemudian ada pilihan database. Nah, kalian kelihatan kan? Jadi langkah yang pertama adalah kalian harus menginstal semuanya dulu, softwarenya diinstal, net framework-nya yang 4.0 diinstal, akses runtime-nya diinstal, CR report-nya juga diinstal, nanti supaya kalian bisa kebuka seperti ini. Terus kita connect ke database. Nah, database ini sebenarnya ini yang disebut sebagai file save-nya. Kita save file kemana? Nah, kadang kita bisa pilih file save-nya ada di jaringan internet kantor. Bisa di network misalnya. Jadi kita misalnya ada di kantor cabang. Kantor cabang, kita connect ke kantor pusat kita lewat jaringan intranet atau jaringan internal perusahaan. Nah, itu kalian bisa otak-atik di sini. Jadi itu bisa dibuat online juga sebenarnya, cuman dibuat online secara manual, online secara jaringan internal perusahaan, atau bisa lewat offline. Kita nge-save-nya di sini, program files, DJP, SPT Masa, foldernya folder DB. Nah, kalau sudah kita pilih DB-nya, DB yang ada aja, kita pakai. Nah, kemudian kita akan ketemu namanya login database. Nah, login database ini udah standar sebenarnya, username-nya administrator, password-nya 123. Ya, jadi di awal tadi kita klik database-nya dulu. Nah, jadi awalnya seperti ini. Kemudian kita pilih aja database yang ada, pilih DB. Nah, kemudian ada login database. Nah, login database ini username administrator, password-nya 123.
Saya WhatsApp ya. Jadi passwordnya 123. Administrator, passwordnya 123. Nah, setelah kalian bisa login, nah jadi kalau yang fungsinya dari akses runtime ini, waktu lagi kalian ngebuka database ini, kalian kalau misalnya nggak punya runtime, dia akan error. Waktu lagi pilih database ini, pilih DB, kalian akan ketemu error kalau belum pasang namanya yang tadi, apa tadi ya namanya? Akses runtime. Itu buat supaya kita bisa ngebuka database-nya, kalau dia nggak ada, dia akan error. Nah, ini kita masukin username dan password-nya. Username-nya administrator, password 123, kalian klik. Nah, terus kemudian kalian akan disuruh mengisi NPWP. Nah, ini. Jadi, ini kita bikin data masternya dulu. Jadi, waktu lagi kita pertama kali buka PPH, aplikasi PPH-nya, kalian akan ngebuka database-nya dulu. Habis ngebuka database, kemudian kita masukin username password, usernya pp21, di administrator, username-nya administrator, password-nya 123. Nah, nanti kalian akan langsung ditanyakan nomor NPWP. Nah, ini nomor NPWP ini kita bisa ngisi ngasal ya. Maksudnya kita bisa isi NPWP siapa aja, cuman karena ini merupakan perusahaan, makanya harusnya ini merupakan NPWP perusahaan. Jadi NPWP perusahaan kita masukin di sini. Nah, meetingnya udah mau habis nih, 1,5 menit lagi. Nah, kalian coba masukin NPWP siapa aja. Nomor NPWP siapa aja boleh. Dan kita anggap ini adalah nomor NPWP perusahaan kita. Saya sebentar mau screenshot absen dulu. Supaya buat laporan, saya mau screenshot absen dulu sebentar ya. Oke, nanti ini sebentar lagi mau habis sesinya. Nanti join lagi ya. Namanya sama, kode ID meetingnya sama. Kalian bisa